Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, hello Bes, langsung masuk ke alur lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Tapi sebelum itu Ara mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu support Ara. Di episode sebelumnya, Wang Lin dibuat bertanya-tanya tentang sosok Susaku generasi kedua. Yang menurut pengetahuan Wang Lin, rumor tentang Susaku kedua itu mirip dengan cerita Situnan. Jika memang benar Situnan adalah Susaku kedua, apakah Situnan akan membantu Susaku? Sedangkan Wang Lin mempunyai dendam mendalam terhadap Susaku. Wang Lin pada saat ini merenung cukup lama memikirkan hal ini. Dutian menatap Wang Lin dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Ucap Dutian. Dengan perang antara klan abadi terabaikan dan negara Susaku yang sedang berlangsung saat ini, jika Susaku generasi kedua masih hidup, apakah dia akan membantu Susaku saat ini? Wang Lin berkata dengan getir. Dutian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jangan berharap Susaku generasi kedua masih hidup. Tetapi jika dia masih hidup, dia tidak akan membantu Susaku generasi sekarang karena tidak ada hubungan di antara mereka. Rumor mengatakan bahwa Susaku generasi kedua sangat sombong. Jika bukan karena dia berhutang pada Susaku generasi pertama, dia pasti sudah meninggalkan planet ini untuk mengasah dirinya di tempat lain. Wang Lin menganggukkan kepalanya. Sudah ada berapa generasi Susaku? Tanya Wang Lin. Dutian mendengus dan berkata, Susaku saat ini adalah generasi ke-14 dan yang paling aku benci. Wang Lin merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, Senior, apa sebenarnya roh leluhur abadi yang kamu bicarakan sebelumnya? Aku juga tidak tahu apa itu, dan aku hanya melihat catatan dari sekte itu. Saat itu, selama perang besar dengan klan abadi terabaikan, roh leluhur ini muncul dan menyebabkan sejumlah besar kultivator ascendant tewas. Baiklah, jangan bicara ini lagi. Benua Susaku sudah dekat. Mari kita bergegas agar kau dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Ucap Dutian. Kemudian dia mempercepat langkahnya. Dalam beberapa bulan yang singkat ini, Dutian membawa Wang Lin melintasi hampir separuh planet. Sekarang mereka dapat melihat benua Susaku muncul di hadapan mereka. Benar sekali, leluhur mencatat salah satu nama dari 4 kultivator asing. Orang itu mengatakan bahwa dia berasal dari planet 5 elemen dan dipanggil Naduo. Ya, itu seharusnya benar. Begitu kita kembali, aku akan memberimu batu giok dengan catatan itu. Naduo. Tubuh Wang Lin bergetar. Ada apa denganmu? Dutian menoleh ke arah Wang Lin dan menatapnya dengan tatapan bertanya. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan ia berkata, Aku pernah bertemu Naduo ini. Dutian terkejut. Apa? Kamu pernah bertemu Naduo? Wang Lin memberitahu Dutian tentang masalah Naduo. Menarik. Monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun pasti telah melewati tahap Ascendant dan menyentuh langkah berikutnya. Kalau tidak, mustahil untuk hidup sampai sekarang. Ucap Dutian. Kemudian, keduanya terbang sangat cepat melintasi langit dan segera tiba di bagian utara benua Susaku. Tepat pada saat ini tatapan mata Wang Lin menjadi serius. Dutian tampaknya telah menyadarinya lebih awal karena dia menarik Wang Lin dan mundur. Layar cahaya hijau telah muncul di tepi benua Susaku dan menutupi seluruh benua. Formasi Susaku. Ekspresi Dutian jelek. Formasi Susaku adalah formasi terkuat di planet ini. Formasi ini bisa besar atau kecil, tetapi jika digunakan dengan kekuatan penuh, formasi ini dapat menutupi planet ini untuk melindunginya dari kultivator asing atau binatang buas yang hidup di gambaan. Dalam bentuk terkecilnya, ia dapat melindungi satu orang dan menjadi sangat kuat. Sepertinya negara Susaku sangat bertekad untuk menang melawan klan abadi terabaikan. Jumlah batu roh yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi Susaku di luar imajinasi. Itu membutuhkan banyak sekali batu giok surgawi untuk menggunakan kekuatannya. Hehehe, cukup untuk menandingi kultivator ascendant tahap akhir. Mata Dutian berbinar dan dia menunjuk ke depan. Seutas gas hitam keluar dari jarinya dan mendarat di layar cahaya hijau. Saat gas hitam itu mendekat, layar cahaya hijau bergetar dan membentuk kepalan hijau yang meninju gas hitam itu. Bang! Setelah ledakan keras, gas hitam itu menghilang dan tinju itu kembali ke layar cahaya hijau. Dutian lalu mencibir. Jadi formasi ini memiliki kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Kau seharusnya tidak meninggalkan begitu banyak masalah saat kau pergi ke klan iblis raksasa. Jika jadi aku akan membunuh mereka semua untuk mencegah pembalasan dendam di masa depan. Ketika klan abadi terabaikan menyerang, murid kedua Susaku Qian Feng pergi ke klan iblis raksasa. Ia membuka segel mereka dan memindahkan mereka semua ke negara Susaku. Aku bertanya-tanya, mengapa negara Susaku begitu murah hati? Tetapi tampaknya mereka mengincar darah klan iblis raksasa. Dengan darah klan iblis raksasa sebanyak ini, formasi ini mengandung sebagian kekuatan dari kekuatan garis keturunan mereka. Ucap Dutian. Wang Lin tetap diam.
Dengan adanya Cihu di sana, tidak mungkin dia bisa membunuh mereka semua. Mata Du Tian menjadi dingin saat dia menatap formasi Susaku dan ia berteriak, "Formasi Susaku telah mengepung seluruh benua. Pasti ada seseorang yang mengendalikan formasi itu setiap 5.000 km. Keluarlah untuk orang tua ini, atau aku akan membuat celah sebelum klan abadi terabaikan tiba." Kesabaran orang tua ini ada batasnya. Aku hanya akan memberimu waktu 3 tarikan nafas, ucap Du Tian dengan keras. 2 tarikan nafas kemudian, sebuah sosok muncul di dalam layar cahaya hijau. Orang ini berambut panjang, mengenakan jubah dan sangat tampan, tetapi ia memancarkan sedikit aura jahat. Secara keseluruhan, ia memancarkan pesona misterius. Orang itu tersenyum dan berkata, "Senior jangan marah. Karena kamu meminta junior untuk keluar, maka junior akan keluar," ucap sosok pria yang berwajah jahat itu. Di saat yang sama, Du Tian berkata dengan dingin, "Buka formasi. Sesuai perintahmu." Pemuda berwajah jahat itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke layar cahaya hijau. Sebuah lubang terbuka dan Du Tian mendengus saat memasuki benua Susaku. Wang Lin mengikutinya dari dekat. Namun tepat pada saat ini, mata pemuda yang tampak jahat itu menyala dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan layar cahaya hijau itu tertutup. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia terjebak di luar. "Junior, kau sedang mencari kematian." Tatapan mata Du Tian menjadi dingin saat dia menatap pemuda berwajah jahat itu. Orang ini tidak menunjukkan rasa takut apapun saat dia tersenyum lembut dan berkata, "Senior jangan marah. Aku hanya ingin bertarung dengan sesama kultivator Cheng Niu yang mengguncang seluruh planet." "Cheng Niu, apakah kamu berani bertarung denganku?" Pemuda berwajah jahat itu memandang Wang Lin yang berada di luar layar cahaya hijau. "Siapa kamu?" Wang Lin mengerutkan keningnya. "Rekan kultivator Cheng Niu, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, aku tahu banyak tentangmu. Selirku Hongji tidak bisa berhenti memikirkanmu." Pemuda berwajah jahat itu tersenyum. "Qian Feng." Mata Wang Lin memerah. Lalu pemuda berwajah jahat itu menganggukkan kepalanya. "Aku tidak menyangka saudara Cheng Niu tahu namaku. Aku yakin adik magangku yang nakal itu yang memberitahumu. Dia pasti telah mengatakan banyak hal buruk tentangku," ucap Qian Feng. Di saat yang sama dengan suara dingin, Du Tian berkata, "Cukup, Qian Feng, buka formasinya. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Jika kamu tidak membukanya sekarang, kamu akan tinggal di sini selamanya," teriak Du Tian. Qian Feng lalu tertawa. "Hahaha, senior, aku tidak punya niat jahat. Mungkinkah penerus yang dipilih senior bahkan tidak punya nyali untuk bertarung denganku? Senior tenang saja, aku tidak akan menggunakan jurus pembunuh apapun. Kita hanya akan bertarung," ucap Qian Feng sambil tertawa. Du Tian lalu mencibir. Dia mengangkat tangannya dan hendak menggunakan mantra ketika Wang Lin berkata, "Baiklah, aku akan bertarung denganmu," ucap Wang Lin. Mata Qian Feng berbinar. Ia tertawa terbahak-bahak saat berjalan keluar dari layar cahaya hijau. Ia berhenti 10 kaki dari Wang Lin dan ia tersenyum. "Baguslah. Tidak heran saudara Cheng adalah orang yang membunuh Liuan Feng dan leluhur klan iblis raksasa," ucap Qian Feng. Wang Lin tidak membuang-buang kata dengan orang ini. Saat Qian Feng keluar, Wang Lin mengeluarkan pedang surgawinya, mengaktifkan energi spiritual surgawinya dan menebas Qian Feng. Meskipun ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertemu Qian Feng, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Langkah pertama yang dilakukan Wang Lin adalah dengan 120% kekuatannya. Potongan ini bersih dan secepat kilat. Tatapan mata Qian Feng menjadi dingin. Dia tidak menggunakan harta apapun, tetapi menunjuk ke udara di depannya. Bang! Sebuah ledakan keras bergema di langit. Tebasan Wang Lin ini mengandung energi spiritual surgawi, membuat pedang surgawi itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jurus ini juga mengandung semua energi spiritual surgawi yang dapat digunakan Wang Lin sekaligus. Jadi kekuatannya sungguh mencengangkan. Qian Feng terdorong mundur 1000 kaki sebelum ia bisa menyingkirkan kekuatan dari pedang surgawi itu. Ekspresinya jelek, matanya dingin dan bersinar saat ia menatap pedang surgawi Wang Lin. Harta surgawi. Jari telunjuk kanannya gemetar karena aliran darah menetes dari ujungnya. Seluruh lengan kanannya juga mati rasa. Qian Feng tidak menyangka Wang Lin akan menyerang dengan kekuatan penuh pada serangan pertama. Setelah mendorong Qian Feng mundur dengan satu tebasan, Wang Lin membuka mulutnya untuk memuntahkan seberkas cahaya hitam. Dia menangkapnya di tangannya dan berubah menjadi bendera jiwa 1 miliar jiwa. Dengan satu lambaian, semua pecahan jiwa terbang keluar. Wang Lin tahu bahwa dia tidak akan menang melawan Qian Feng. Bagaimanapun, Qian Feng berada di tahap tengah transformasi jiwa. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah bertindak lebih dulu dan menyerang Qian Feng dengan sangat cepat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat pecahan jiwa itu muncul, Wang Lin dengan cepat berkata, "Lahap!" Pada saat ini 12 jiwa utama di antara fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya, mereka tersenyum gelap saat menerkam ke arah Qian Feng.
Sejak Qian Feng keluar dari layar cahaya hijau hingga dikelilingi oleh pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terjadi dengan sangat cepat. Begitu cepatnya sehingga Qian Feng merasa tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, dia tidak mengerti Wang Lin dan telah meremehkannya dalam hatinya. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasinya, tidak mungkin dia akan memberi Wang Lin kesempatan untuk menggunakan bendera jiwa. Dan dari sudut pandangnya, Wang Lin terlalu hina. Dengan statusnya, tidak peduli siapa yang dihadapinya. Lawan setidaknya akan berbicara dengannya sebentar sebelum memulai pertarungan. Namun Wang Lin tiba-tiba menyerangnya. Jenis tindakan ini tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Bahkan saat dia bertarung melawan Master Muda Klan Abadi terabaikan, dia tidak berada dalam posisi yang memalukan seperti itu. Adegan ini membuat Du Tian sangat senang. Dia mulai tertawa terbahak-bahak dan berpikir, hahaha, Cheng Niu ini benar-benar memiliki esensi dari sekte pemurnian jiwa milikku. Jika seseorang akan bertindak, maka seseorang harus mengambil kesempatan terbaik. Ucap Du Tian, ia terus tertawa. Pada saat ini Qian Feng dikelilingi oleh sebendera jiwa 1 miliar jiwa. Pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menciptakan tekanan yang kuat, terutama 12 jiwa utama yang sangat berbahaya baginya. Kelembutan menghilang dari wajah Qian Feng dan digantikan dengan sedikit permusuhan. Dia menepuk tas penyimpanannya dan sebuah penusuk merah menyala keluar. Susahku penusuk. Du Tian mengerutkan keningnya. Dia berpikir bahwa susahku saat ini benar-benar memanjakan Qian Feng ini, atau dia tidak akan memberi Qian Feng harta karun semacam ini. Du Tian lalu mengirimkan transmisi suara ke Cheng Niu. Cheng Niu, harta karun itu milik suku Si. Itu dianggap sebagai harta karun surgawi semu, jadi sangat kuat. Mendengar ini, mata Wang Lin memerah. Dia adalah orang yang sangat tegas. Jadi pada saat ini, matanya menjadi dingin saat dia berkata, ledakan! Bang! Dengan satu kata, 100 juta pecahan jiwa langsung meledak. Bang, bang, bang! Ledakan 100 juta pecahan jiwa itu menciptakan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan, menyebabkan ekspresi Qian Feng berubah drastis. Tanpa ragu, dia menyingkirkan penusuk itu dan duduk dalam posisi lotus. Seluruh formasi Susaku berkedip-kedip dan menghilang sebelum muncul kembali di hadapan Qian Feng. Saat ini tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang kuat. Sebuah pusaran kuat kemudian keluar dari tubuhnya dan menyerap semua kekuatan dari ledakan itu. Dampak kuat dari ledakan 100 juta jiwa menyebabkan cahaya hijau bergetar hebat. Dan Qian Feng yang ada di dalam batuk seteguk darah. Wang Lin diam-diam menghela nafas sambil melambaikan tangannya dan memanggil kembali 12 jiwa utama. Sekarang setelah formasi Susaku menghilang, dia dengan tenang memasuki benua dan berdiri di samping Du Tian. Setelah 12 jiwa utama kembali, sub bendera jiwa 1 miliar jiwa milik Wang Lin berubah menjadi untayan gas hitam dan keluar dari jiwa asalnya. Gas hitam itu kembali ke Du Tian dan kembali ke bendera jiwa 1 miliar jiwa yang sebenarnya. Dua penggunaan sub bendera Wang Lin telah habis. Mata Du Tian menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya lalu menurunkannya. Saat ini dia tidak bisa membunuh Qian Feng karena dia dikelilingi oleh formasi Susaku. Kecuali dia menggunakan jiwa keempat. Tidak ada cara untuk menghancurkan formasi Susaku yang sekarang hanya melindungi satu orang. Tatapan mata Wang Lin tenang, seolah-olah pertempuran sebelumnya tidak pernah terjadi. Setelah 3 kali tarikan nafas, layar cahaya hijau menghilang dan Qian Feng keluar dari sana dengan ekspresi muram. Ia menatap Wang Lin dengan amarah dan frustasi di wajahnya. Namun ia segera menahan emosinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ekspresi lembut kembali ke wajahnya. Lalu ia berkata, Saudara Cheng memang punya keterampilan. Saya telah belajar banyak dari ini, ucap Qian Feng. Wang Lin berkata dengan tenang. Tidak masalah, ucap Wang Lin. Dia menghela nafas dan terbang menuju sekte pemurnian jiwa. Du Tian tersenyum nakal saat menatap Qian Feng, lalu dengan santai mengamati hutan yang tidak jauh darinya sebelum menghilang menuju sekte pemurnian jiwa. Kemarahan di mata Qian Feng kembali muncul. Dia mengepalkan tinjunya sambil menatap ke arah Wang Lin dan berteriak, Hongdi, keluarlah! Tak berselang lama seseorang yang mengenakan gaun merah berjalan keluar. Dia sangat cantik dan anggun, namun matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kehilangan seolah-olah dia adalah boneka tanpa jiwa. Ketika Hongdi tiba di samping Qian Feng, dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk dahi Hongdi. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi karena kekuatan hidupnya cepat terkuras. Qian Feng bereaksi sebaliknya. Wajahnya memerah. Semua luka-lukanya pulih dengan cepat dan dalam sekejap mata ia sembuh total. Dia menarik tangannya dan melihat luka di jarinya. Masih ada darah yang keluar dari luka itu. Hongdi, jilat sampai bersih. Qian Feng mengangkat jarinya di samping Hongdi. Hongdi membuka mulut kecilnya, memasukkan jari Qian Feng ke dalam mulutnya dan menjilatnya dengan lembut menggunakan lidahnya. Qian Feng bahkan tidak melihat ke arah Hongdi, tetapi terus menatap ke tempat Wang Lin menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin, kau berani menyakitiku. Kau mencari kematian. Guru sudah tua dan bingung.
Mengapa lagi dia mengirim adik magang junior untuk mengambil hati Doumu? Wilayahmu adalah milikku, dan wilayah adik magang junior juga milikku. Bahkan wilayah guru, jika aku bisa menemukan cara, aku akan melahapnya juga. Bendera jiwa Chengniu itu terlalu kuat. Orang tua Dutian itu juga sudah tua. Tetapi alih-alih memberikannya ke negara Suzaku, dia malah memberikannya ke Chengniu. Namun bendera jiwa itu telah menarik perhatian guru, dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Qian Feng terus bergumam dengan dirinya sendiri. Pada saat ini Wang Lin dan Dutian segera kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa. Sekte Pemurnian Jiwa masih sama seperti saat mereka meninggalkannya. Ketika mereka kembali, Dutian tidak berhenti untuk beristirahat dan langsung membawa Wang Lin ke gunung belakang. Begitu masuk, Dutian menyerahkan sekantong perbekalan kepada Wang Lin. Ia menatap Wang Lin dan berkata, "Fokuslah hanya untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan aku yang menjagamu, selama aku masih hidup, tidak ada yang akan mengganggumu," ucap Dutian. Wang Lin menatap Dutian. Setelah beberapa saat, Wang Lin berkata, "Terima kasih." Dutian tertawa dan melambaikan tangannya. "Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Ingat saja apa yang kau janjikan padaku." Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Senior, tenang saja," ucap Wang Lin dengan tegas. Dutian mengangguk, lalu ia menghilang dari gua. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar gua. Dia duduk sambil menyebarkan indera kedewaannya dan mulai menjaga Wang Lin. Bendera 1 miliar jiwa berkibar diam di depannya. Chengniu ini benar-benar punya nyali, membuat bendera jiwa meledak. Untungnya, dia hanya punya bendera sekunder. Jadi semua pecahan jiwa hanyalah ilusi yang diciptakan oleh bendera utama. Meskipun 100 juta pecahan jiwa meledak di sana, mereka tidak hancur. Aku akan sangat patah hati jika mereka nyata, gumam Dutian. Dutian menatap bendera itu dan teringat masa lalu. Dia tidak tampak sedang menatap harta karun, melainkan menatap para seniornya. Sedikit kesedihan muncul di mata Dutian saat dia berbisik, "Leluhur Sekte Pemurnian Jiwa, Junior Dutian akan datang menemui kalian semua." Lalu dia menunjuk bendera 1 miliar jiwa dan 1 jiwa utama terbang keluar. Jiwa ini memiliki ekspresi lembut dan memancarkan aura surgawi. Dutian menatap jiwa itu. Ia mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak magang senior, aku tidak tahu apakah aku benar atau salah menyerahkan bendera jiwa itu kepada Chengniu. Namun dengan pertempuran antara klan abadi terabaikan dan negara Suzaku, Sekte Pemurnian Jiwa kita akan sulit diselamatkan. Namun Chengniu ini akan meninggalkan planet ini, sehingga dia dapat membantu Sekte Pemurnian Jiwaku memulai lagi di tempat lain. Mungkin itulah makna sebenarnya di balik ramalanmu." Dutian menatap jiwa primer yang lembut itu. Kemudian dia bergumam lagi, "Aku telah menjalani hidupku bukan dengan harapan untuk hidup selamanya, melainkan untuk mati dengan tenang. Semua leluhur sebelumnya dari Sekte Pemurnian Jiwaku dengan sukarela menyerah untuk kembali ke siklus reinkarnasi dan menghapus kesadaran mereka untuk menjadi jiwa primer. Aku Dutian tidak akan berbeda. Kakak magang senior, tunggu aku. Aku akan segera bergabung denganmu." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.